Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan Bu Nana di pelajaran PADB. Setelah kalian kemarin penilaian ulangan harian pelajaran 4, kita lanjutkan materi kita hari ini tentang pelajaran 5, yaitu Rasul Allah Idolaku. Materi pertama di pelajaran 5 adalah tentang Nabi Daud alaihi salam. Sepeninggal Nabi Musa alaihi salam dan Nabi Harun alaihi salam, manusia hidup tanpa ada bimbingan dan tuntunan dari seorang rasul. Kaum Bani Israel terusir dari negerinya disebabkan mereka ingkar terhadap kitab suci Taurat. Ketika itu, mereka tidak lagi mengindahkan ajaran-ajaran Taurat yang diwariskan Nabi Musa alaihi salam. Kitab Taurat telah tercabut dan lenyap dari dalam dada mereka. Dalam kondisi itulah, kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus Nabi Daud alaihi salam untuk menuntun kaum Bani Israel kembali ke jalan Allah. Nabi Daud alaihi salam merupakan generasi ke-13 dari keturunan Nabi Ibrahim alaihi salam dari putranya yang bernama Nabi Ishak alaihi salam. Ayah Nabi Daud alaihi salam bernama Yisha. Nabi Daud lahir dan tinggal di Bethlehem. Pada waktu kecil, Nabi Daud alaihi salam terbiasa menggembalakan kambing bersama kakaknya. Pada usia 9 tahun, beliau ikut berperang bersama kakaknya melawan pasukan Jalut dari Filistin, sekarang bernama negara Palestina. Nabi Daud ikut dalam pasukan Raja Talut. Dalam menghadapi pasukan Raja Jalut, Nabi Daud alaihi salam minta izin kepada Raja Talut untuk menghadapi Jalut. Dengan izin Allah, Nabi Daud alaihi salam berhasil membunuh Jalut dengan menggunakan ketapelnya. Raja Talut kemudian mengangkat Nabi Daud alaihi salam sebagai penasehat dan pemimpin militer kerajaan Talut. Nabi Daud alaihi salam dinikahkan dengan putri Raja Talut yang bernama Mikyal. Nabi Daud alaihissalam disayang dan dihormati oleh seluruh rakyat Bani Israel. Nabi Daud alaihissalam dinobatkan menjadi raja pada usia 30 tahun untuk menggantikan Raja Talut. Setelah menjadi raja, Nabi Daud alaihissalam kemudian menjadikan Baitul Maqdis sebagai ibu kota kerajaan. Nabi Daud alaihissalam diangkat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadi nabi dan rasul pada usia 40 tahun. Dalam menjalankan tugas sebagai nabi dan rasul, Nabi Daud alaihissalam dikaruniai oleh Allah beberapa mukjizat. Antara lain, yang pertama adalah suara yang sangat merdu. Hal ini tercantum dalam Quran surat Saba ayat 10-11 yang artinya, kami berfirman, hai gunung-gunung dan burung-burung, bertasbihlah berulang-ulang bersama Daud, dan kami telah melunakkan besi untuknya, yaitu buatlah baju besi yang besar-besar dan ukurlah anyamannya, dan kerjakanlah amal yang soleh. Sesungguhnya aku melihat apa yang kamu kerjakan. Yang kedua, dapat melunakkan besi dengan tangannya tanpa bantuan api. Dan dengan tangannya tersebut, besi itu ditenun menjadi baju besi.
Hal ini juga terdapat dalam Quran surat Saba ayat 10-11. Yang ketiga, Nabi Daud alaihi salam dikaruniai oleh Allah ilmu pengetahuan dan kepandaian untuk menghakimi suatu perkara secara adil dan bijaksana. Nabi Daud alaihissalam menerima kitab Zabur dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Daud adalah seorang nabi yang suka berpuasa, sehari puasa dan sehari berbuka. Dan saat ini disebut dengan puasa Daud karena puasa seperti itu kita mencontoh Nabi Daud alaihissalam. Nabi Daud alaihissalam merupakan hakim yang adil. Beliau memberikan hukuman dan keputusan secara adil dan bijaksana. Keteladanan Nabi Daud alaihissalam yang bisa kita contoh dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama adalah pemberani. Kita harus berani melakukan kebaikan dan menolak keburukan. Yang kedua, tidak mudah marah. Karena segala sesuatu jika dihadapi dengan tenang, maka akan bisa diselesaikan dengan baik. Yang ketiga, teguh pendirian. Kita tidak boleh terpengaruh oleh ajakan yang tidak baik. Yang keempat adalah rajin beribadah, agar hati kita bisa menjadi tenang. Yang kelima adalah bertaubat. Kita harus mau ditegur dan bertaubat kepada Allah jika melakukan kesalahan. Untuk pertemuan kali ini, Bu Nana cukupkan sekian dulu. Bu Nana akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat belajar ya.